Kini saatnya kita ikuti Sandiwara Radio, The Ultimate Gift, anugerah tertinggi, yang dipersembahkan oleh Sekolah Alam Arido. Sekolah Alam Arido, growing with nature to thinker, leader, and entrepreneur in the light of Islamic teaching. Dalam episode sebelumnya dikisahkan, sejak hari pertama tiba di peternakan Gus Caldwell, Jason sudah mendapatkan tugas yang cukup berat. Dia harus bekerja sendirian, menggali tanah dan memasang pagar sepanjang ratusan meter. Anugerah tertinggi. Sebuah kisah yang menginspirasi perasaan penuh syukur, yang diadaptasi dari karya Jim Stovall, The Ultimate Gift. Diperankan oleh A.O. sebagai Mr. Hamilton, Tina Rahma sebagai Miss Margaret Hastings, Yoli Yohandi sebagai Jason Stevens, Alfie sebagai Red Stevens. Diproduksi oleh Gria Mahakarya. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me loyalty, 'cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Tidak terasa, hari pun cepat berlalu. Hampir 4 minggu kemudian, Mr. Hamilton dan Miss Hastings kembali dari perjalanan bisnisnya di Austin. Gus sekali lagi menjemput mereka di bandara. Sebelum kembali ke peternakan, mereka sepakat untuk makan siang dulu di salah satu restoran di area bandara. Setelah menyelesaikan makan siangnya, mereka pun berbincang-bincang sejenak. Oh ya Gus, bagaimana kabar Jason? Apa dia baik-baik saja? Kau pasti terkejut saat melihatnya nanti. Jujur saja, tadinya aku tidak yakin kalau dia akan mampu bertahan. Oh ya? Ya, aku rasa Red sepertinya tidak salah pilih. Setelah hampir 2 minggu aku amati, aku bisa merasakan Jason punya beberapa potensi yang dimiliki Red yang masih terkubur jauh di dalam dirinya. Tinggal bagaimana kita menggalinya nanti. Ya syukurlah kalau begitu. Lega aku mendengarnya. Semoga kita tidak mengecewakan Red. Maaf Tuan Caldwell, apakah dia benar-benar baik-baik saja? Maksud saya kesehatannya. Apakah dia tidak mengeluhkan sesuatu? Kalau soal mengeluh, tentu saja dia banyak mengeluh. Apalagi 2 atau 3 hari pertama, antara luka bakar tersengat matahari, kelelahan dan dehidrasi, ataupun kaki dan tangannya yang pegal atau kram. Tapi, seperti yang aku bilang tadi,
Dia punya potensi seperti Red. Dia punya caranya sendiri untuk mengatasi kesulitannya. Maksud Anda? Begini. Di peternakan, ada seorang pekerja yang dituakan dan sangat disegani oleh para pekerja lainnya. Di lingkungan kami tinggal, dia memang dikenal sebagai orang bijak. Dia separuh Navajo, separuh Mapache. Dan seperti yang kita tahu, sejak dulu Mapache dikenal sangat terampil dalam ramu obat-obatan tradisional. Dan orang itulah yang merawat dan mengobati Jason. Ya, dan yang membuat kami heran, Despacho, begitu kami memanggilnya, termasuk orang yang cukup sulit didekati, apalagi oleh orang-orang baru. Tapi Jason sepertinya dengan mudah bisa langsung akrab dengannya. Despacho? Ya, penduduk asli di sekitar peternakan memanggilnya begitu. Karena menurut keyakinan mereka, dialah manusia yang mengemban tugas sebagai penjaga keseimbangan antara dunia manusia, alam nyata, dan dunia spiritual. Baiklah kawan-kawan, sepertinya sekarang sudah waktunya kita kembali ke peternakan. Masih ada waktu buat kalian untuk melihat sendiri betapa terampilnya Jason sekarang ini. Iya. Aku sudah tidak sabar melihatnya. Setelah menyelesaikan pembayaran di kasir, Gus memandu Mr. Hamilton dan Miss Hastings ke tempat parkir dan langsung memacu mobilnya menuju ke peternakan. Kurang lebih 2 jam kemudian, sesampainya di area peternakan, Gus mengantar mereka langsung ke padang di mana Jason memulai pekerjaannya di hari pertama. Kalau kalian masih ingat, disinilah titik pertama Jason memulai pekerjaannya beberapa minggu yang lalu. Iya. Aku masih ingat. Tiang pagar 101, ya kan? Ya, betul. Nah, sekarang coba perhatikan di sepanjang jalan yang akan kita lewati ini. Wah, sampai ujung tanjakan itu. Semua pagarnya sudah berdiri. Semuanya membentang lurus dan rapi. Ini semua hasil kerja Jason? Yes. Sulit dipercaya kan? Wah, iya. Nyaris sempurna untuk ukuran anak kota yang lembek. Beberapa minggu yang lalu, kau boleh menyebutnya anak lembek. Tapi tunggu sebentar lagi, sampai kau melihat Jason yang sekarang. Aku rasa, saat ini dia sedang berada di blok 11. Nah, itu, setelah belokan yang agak naik itu. Nah, itu dia Jason. Wow, ini hanya perasaanku saja? Atau tubuh Jason yang memang jauh lebih berisi? Bersabarlah sebentar, Miss Hastings. Tunggulah sampai ku parkirkan mobil ini. Dan kau pasti bisa memastikannya sendiri. Hai, apa kabar Mr. Hamilton, Miss Hastings? Kabar baik, nak. Aduh, senang sekali melihat dirimu yang baru, nak. Anda bisa saja, Tuan Hamilton. Wah, benar, nak. Kau banyak berubah. Badanmu sekarang lebih langsing dan tegap. Kau terlihat jauh lebih sehat sekarang. Dan yang paling penting, kau semakin terampil. Terima kasih, Miss Hastings. Ini semua
berkat didikan keras yang saya dapatkan dari Tuan Caldwell. Itu juga karena dirimu sendiri, nak. Kau ternyata seorang pembelajar sejati. Tadinya aku tidak yakin kau akan mampu bertahan. Tapi lihatlah sekarang. Kau benar-benar jauh lebih cekatan. Paman buyutmu, Red, pasti akan bangga denganmu. Oh ya, aku jadi ingat. Satu hal yang perlu kuceritakan padamu. Dulu, kurang lebih 50 tahun yang lalu, sewaktu kami masih muda, aku dan Red mendapatkan pelajaran bahwa jika kau bisa melakukan pekerjaan semacam ini dengan sepenuh hati dan berkualitas, kau akan mampu melakukan apa saja. Nah, Jason, aku pikir sekarang ini kau sudah memahami pelajaranmu, nak. Jadi hari ini kau bisa kembali ke Boston. Tapi masih ada beberapa tiang lagi di blok 11 ini yang belum terpasang, Tuan Caldwell. Biar saya selesaikan dulu hari ini. Jadi kita berangkat ke Bostonnya besok pagi saja. Bagaimana? Luar biasa. Benar-benar spirit Red Stephen. Aku bangga padamu. Keesokan harinya, setelah sarapan, Gus bersiap-siap mengantarkan sahabat-sahabatnya itu ke bandara. Tanpa diperintah, Jason dengan cekatan membawa kopor-kopor ke serambi. Saat Jason hendak menaikkan kopor-kopor itu ke bak truk pick-up, Gus berkata kepadanya, Hei, mau kau bawa kemana kopor-kopor itu, nak? Mau saya naikkan ke bak pick-up, Tuan. Bukankah Anda sendiri yang bilang Anda akan mengantar kami ke bandara? Ya, aku memang akan mengantar kalian ke bandara. Tapi hari ini, kita tidak akan naik truk pick-up tua itu. Lalu, sini, biar kutunjukkan padamu. Itu, kau lihat mobil yang terparkir di dekat taman itu. wah, keren. Itu Cadillac Escalade edisi Lexani kan? Kau banyak tahu soal mobil rupanya. Ya, Jason, aku tidak bisa membiarkan salah satu orang terbaikku berpergian kemana-mana di bak belakang truk tua bersama kopor-kopor. Kalau begitu, ayo cepat, kita berangkat sekarang. Sepanjang perjalanan menuju bandara, ada kalanya Jason mencuri pandang dan mengamati satu persatu para sahabat paman buyutnya itu. Baru kali ini dia menyadari ada pancaran energi tertentu yang bisa ia rasakan saat bersama mereka. Meski tidak tahu apa persisnya energi itu, Jason akhirnya mulai mensyukuri telah dipertemukan dengan orang-orang ini. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Tugas apa lagi kah yang menunggu Jason? Nantikan di Ultimate Gift, anugerah tertinggi, episode yang akan datang. Sampai jumpa.
Telah Anda ikuti Sandiwara Radio The Ultimate Gift, anugerah tertinggi, yang dipersembahkan oleh Sekolah Alam Arido. Allah telah menyebutkan dalam surat Ar-Rum ayat 41, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Lalu bagaimana pengamalan ayat tersebut dalam metode belajar di sekolah? Inilah Ibu Mia Inayati, Direktur Sekolah Alam Arido. Alam tak kambang menjadi guru. Pepatah ini sangat tepat menggambarkan metode belajar kami. Anak-anak setiap hari bersentuhan langsung dengan alam. Kebun menjadi salah satu sarana untuk mengenal lebih dekat bagaimana alam semesta tunduk pada aturan Allah. Anak-anak belajar memahami beberapa tanda-tanda kebesaran Allah di alam. Dengan demikian akan menumbuhkan rasa kesyukuran setiap saat. Semua itu disajikan dalam metode pengajaran, yaitu keteladanan, bahasa bunda, bahasa cinta, belajar bersama alam, SAS, Sekolah Alam, Students Code, dan Project Based Talent. Sekolah Alam Arido, mandiri dan solutif.